Nama saya Justinus Maria Cililangkus. Saya Nasya Marera. Saya Nur Antijaita Parera. Saya Bedi Rambuata Jawa. Saya Selvina Tikarogi. Saya Sufian Antar. Saya Wulandita Artapunama. Saya Deli Tefnai. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Justinus Maria Cililangkus. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan bab 15 tentang balance scorecard. Yang pertama yang saya jelaskan perkembangan akuntansi pertanggungjawaban. Sebagai perusahaan beroperasi dalam lingkungan yang berubah dengan cepat, untuk tujuan itu manajemen harus memberikan banyak perhatian pada hubungan perusahaan dengan rekanan dan pelanggannya guna memperbaiki biaya, kualitas, dan waktu respon pada semua rantai nilai. Selain itu, dalam beberapa industri, siklus hidup produk menjadi semakin pendek. Hal itu menimbulkan kebutuhan yang besar bagi perusahaan untuk melakukan inovasi. Akuntansi pertanggungjawaban, model akuntansi pertahanan bagi disesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi. Bagi akuntansi pertanggungjawaban dibentuk oleh 4 elemen pokok, yaitu yang pertama pembagian tanggung-jawaban, yang kedua penetapan diukur kinerja atau tolak ukur, yang ketiga pengevaluasi kinerja, dan yang keempat pemberian imbala ukuran kinerja. Akuntansi pertanggungjawaban berbasis fungsional menekankan kinerja keuangan suatu unit organisasi dan mengevaluasi serta memberi imbalan kinerja menggunakan standar berbasis keuangan yang statis atau anggaran dan biaya standar. Pembagian tanggung-jawaban. Paragraf 15.1 menunjukkan sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis strategis menambahkan arah bagi usaha perbaikan dengan cara mengaitkan pertanggungjawaban dengan strategis perusahaan. Sistem tersebut mempertahankan perspektif proses dan keuangan yang sudah dikembangkan dalam pendekatan berbasis aktivitas. Selain itu, sistem tersebut menambahkan perspektif pelanggan serta pembelajaran dan pertumbuhan atau infrastruktur, sehingga perspektif pertanggungjawaban menjadi 4. Meskipun dapat ditambahkan dengan perspektif lainnya, misalnya perspektif lingkungan. 4 perspektif tersebut penting untuk menciptakan keunggulan daya saing dan dapat digunakan oleh manajer untuk mengartikulasikan dan mengomunikasikan visi dan strategis perusahaan. Hanya perspektif yang dapat menjadi sumber bagi penciptaan keunggulan daya saing yang perlu dimasukkan. 2 perspektif yang ditambahkan mempertimbangkan kepentingan pelanggan dan karyawan yang tidak sepenuhnya dipertimbangkan oleh sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis aktivitas. Perbedaan lainnya adalah BSC menyebarkan tanggung-jawaban terhadap keempat perspektif ke seluruh organisasi. Penentuan ukuran kinerja. Paragraf 15.2 menunjukkan pendekatan berbasis strategis mempertahankan standar berorientasi keuangan dan proses yang sudah ada dalam sistem berbasis aktivitas, termasuk konsep nilai tambah dan standar dinamis. Selain itu, pendekatan berbasis strategis menambahkan beberapa perbaikan penting. Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban berbagai strategis, berbagai ukuran kinerja diintegrasikan sehingga saling konsisten dan mendukung. Ukuran kinerja diturunkan dari strategis dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, maka ukuran kinerja dapat digunakan untuk mengkomunikasikan strategi dan tujuan organisasi. Strategi organisasi yang diterjemahkan ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang dapat dimengerti, dikomunikasikan, dan dilaksanakan akan memperbesar kemungkinan terjadi keseleraan antara tujuan dan inisiatif individu dengan organisasi. Ukuran kinerja yang digunakan oleh perusahaan harus saling berimbang yang dikaitkan dengan strategi organisasi. Berikutnya, pengukuran dan evaluasi kinerja. Dalam sistem pertanggungjawaban berbasis aktivitas, ukuran kinerja yang digunakan berorientasi
optimalisasi proses, misalnya mengenai waktu, kualitas, dan efisiensi proses. Akibat keuangan dari perbaikan proses juga diukur biasanya berdasarkan pengurangan biaya yang dicapai. Sistem manajemen kinerja strategis memperluas evaluasi kinerja dengan memasukkan perspektif pelanggan serta pembelajaran dan pertumbuhan. Organisasi juga harus melakukan evaluasi kinerja, misalnya terhadap kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, kompetensi karyawan, dan pertumbuhan pendapatan dari pelanggan baru dan proses baru. Target ketat adalah target yang ditentukan pada tingkat yang apabila dicapai akan mentransformasikan organisasi dalam kurun waktu 3-5 tahun. Kinerja selama periode tertentu evaluasi dengan membandingkan nilai sesungguhnya berbagai ukuran dengan nilai yang ditargetkan. Selanjutnya, pemberian imbalan. Supaya sistem manajemen kinerja berhasil, sistem pemberian imbalan harus dikaitkan dengan ukuran kinerja. Sistem berbasis aktivitas dan strategis, keduanya menggunakan instrumen keuangan untuk pemberian kompensasi kepada individu yang dicapai tujuan kinerja yang ditargetkan. Perbedaan utama kedua sistem tersebut dengan sistem pengendalian tradisional adalah imbalan tidak hanya didasarkan pada ukuran keuangan dalam biasi, harus dipertimbangkan 4 dimensi kinerja, tidak hanya 2 dimensi seperti dalam sistem kinerja berbasis aktivitas. Organisasi tidak mungkin mendapat dukungan yang diperlukan terhadap ukuran-ukuran dalam biasi kecuali kompensasi dikaitkan dengan ukuran-ukuran yang ada di dalamnya. Kedua sistem juga dihadapi masalah imbalan berdasarkan tim. Nama saya Nur Ajijaya Taparera. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar Balance Scorecard. BSC memungkinkan organisasi berfokus pada strategi dengan cara menerjemahkan strategi organisasi menjadi berbagai macam tujuan dan ukuran kinerja operasional dalam 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau infrastruktur. BSC merupakan cara yang efektif untuk mengimplementasikan dan mengelola strategi perusahaan. Berikutnya, penerjemahan strategi. Kaplan dan Norton mendefinisikan strategi sebagai berikut: pemilihan segmen pasar dan pelanggan yang akan dilayani oleh unit usaha, pengidentifikasian proses bisnis internal, penting yang unit bisnis harus unggul dalam menyerahkan nilai yang diajukan kepada pelanggan di segmen pasar yang ditargetkan, dan pemilihan kemampuan individual dan pengorganisasian yang diperlukan untuk mencapai tujuan internal, pelanggan, dan keuangan. Strategi adalah pengidentifikasian penentuan hubungan yang diharapkan oleh manajemen di antara keempat perspektif. Penerjemahan strategi adalah penentuan tujuan, ukuran, target, dan inisiatif untuk setiap perspektif. Proses penerjemahan strategi digambarkan dalam paragraf berikut ini. Sebagai contoh, suatu perusahaan ingin menjalani strategi pertumbuhan pendapatan. Untuk perspektif keuangan, perusahaan menetapkan tujuan pertumbuhan pendapatan melalui pengenalan produk baru. Ukuran kinerjanya adalah persentase pendapatan dari penjualan produk baru. Target atau standar pada tahun yang akan datang untuk ukuran tersebut adalah 20%. Atau 20% pendapatan total pada tahun yang akan datang harus dari penjualan produk baru. Inisiatif menjelaskan bagaimana tujuan tersebut dicapai. Bagaimana mencapai tujuan melibatkan 3 perspektif lainnya: segmen pelanggan, proses internal dan kemampuan individual, dan pengorganisasian.
yang memungkinkan pencapaian tujuan pertumbuhan pendapatan harus diidentifikasi. Perspektif tujuan dan ukuran keuangan. Perspektif keuangan menentukan tujuan kinerja keuangan jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan strategi organisasi dan menjelaskan konsekuensi ekonomi tindakan yang diambil dalam 3 perspektif lainnya. Oleh karena itu, tujuan dan ukuran perspektif lainnya harus dipilih yang dapat mendorong pencapaian hasil-hasil keuangan yang diinginkan. Perspektif keuangan mempunyai 3 tema strategis, yaitu yang pertama pertumbuhan pendapatan, pengurangan biaya, dan pemanfaatan atau utilisasi aset. Tema tersebut merupakan dasar bagi pengembangan tujuan dan ukuran operasional yang spesifik. Ketiga tema tersebut dibatasi oleh kebutuhan manajer untuk mengelola risiko. Pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan dapat dicapai dengan beberapa cara dan tujuan strategis harus mencerminkan berbagai kemungkinan tersebut. Di antaranya adalah tujuan-tujuan berikut ini: meningkatkan jumlah produk baru, menciptakan aplikasi baru terhadap produk yang sudah ada, mengembangkan pelanggan dan pasar baru, serta menerapkan strategi penentuan harga jual yang baru. Pengurangan biaya. Contoh tujuan pengurangan biaya meliputi pengurangan biaya per unit produk, per pelanggan, atau per saluran distribusi. Ukuran yang tepat untuk berbagai tujuan pengurangan biaya tersebut adalah biaya per unit objek biaya. Pemanfaatan aset. Perbaikan pemanfaatan aset merupakan tujuan yang utama. Ukuran keuangan pemanfaatan aset yang umum digunakan meliputi imbal hasil investasi atau return on investment dan nilai tambah ekonomi atau economic value added. Manajemen risiko. Manajemen risiko yang berkaitan dengan strategi yang diterapkan merupakan tema strategis penting lain dan berlaku bagi ketiga tema keuangan strategis yang sudah dibahas sebelumnya. Diversifikasi jenis pelanggan, lini produk, dan pemasok merupakan cara yang umum digunakan untuk mengurangi resiko. Saya Peggy Rambota Jawa. Perspektif, tujuan, dan ukuran pelanggan. Perspektif pelanggan menentukan segmen pelanggan dan pasar yang di dalam unit usaha akan bersaing dan menjelaskan bagaimana nilai akan diciptakan bagi pelanggan. Perspektif pelanggan merupakan sumber pendapatan bagi tujuan keuangan. Kegagalan untuk memberikan jenis produk dan jasa yang tepat kepada pelanggan yang ditargetkan berarti perusahaan tidak akan memperoleh pendapatan yang diharapkan. Tujuan dan ukuran pokok. Setelah segmen pelanggan dan pasar ditentukan, kemudian dikembangkan tujuan dan ukuran yang pokok. Tujuan dan ukuran pokok adalah tujuan dan ukuran yang umum digunakan oleh organisasi. Terdapat 5 tujuan pokok, yaitu meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan retensi pelanggan, meningkatkan perolehan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan profitabilitas pelanggan. Kemungkinan ukuran dan tujuan-tujuan tersebut secara berturut-turut adalah sebagai berikut. Pangsa pasar atau presentasi pasar, presentasi pertumbuhan usaha dari pelanggan yang sudah ada, dan presentasi pelanggan yang berulang. Jumlah pelanggan baru, peringkat hasil survei kepuasan pelanggan, dan profitabilitas pelanggan dan segmen. Nilai pelanggan. Selain ukuran dan tujuan pokok, juga diperlukan ukuran yang mendorong penciptaan nilai pelanggan, dan oleh karenanya mendorong pencapaian tujuan-tujuan pokok. Sebagai contoh, peningkatan nilai pelanggan akan membentuk loyalitas pelanggan atau peningkatan retensi dan peningkatan kepuasan pelanggan. Nilai pelanggan adalah perbedaan antara realisasi dan pengorbanan pelanggan. Realisasi adalah segala sesuatu yang diterima pelanggan atas produk yang dibeli
dan pengorbanan adalah segala sesuatu yang diberikan oleh pelanggan atas produk yang dibeli. Realisasi meliputi atribut-atribut seperti fungsional produk atau fitur, kualitas produk, realisasi penyerahan, waktu respon, citra, dan reputasi. Atribut yang berhubungan dengan realisasi dan pengorbanan menjadi dasar bagi penentuan tujuan dan ukuran yang dapat mengarahkan pada pencapaian tujuan dan ukuran yang pokok. Tujuan untuk sisi pengorbanan adalah yang paling sederhana, yaitu penurunan harga jual dan penurunan biaya purna beli. Harga jual dan biaya purna beli merupakan ukuran penting penciptaan nilai. Penurunan biaya akan menurunkan pengorbanan pelanggan dan oleh karenanya meningkatkan nilai pelanggan. Peningkatan nilai pelanggan akan berdampak pada sebagian besar tujuan pokok. Pengaruh baik serupa dapat dicapai dengan meningkatkan realisasi. Contohnya, tujuan realisasi meningkatkan fungsionalitas produk, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan reliabilitas pengiriman, dan meningkatkan citra dan reputasi. Perspektif, tujuan, dan ukuran proses. Perspektif proses bisnis internal merupakan proses internal yang diperlukan untuk memberikan nilai kepada pelanggan dan pemilik. Proses adalah cara bagaimana strategi dijalankan. Perspektif proses mencakup identifikasi proses penting yang diperlukan untuk memengaruhi kepuasan pelanggan dan pemegang saham. Untuk memberikan kerangka yang diperlukan dalam perspektif ini, perlu ditentukan rantai nilai proses. Rantai nilai proses terdiri atas 3 proses, yaitu proses inovasi, proses operasi, proses pelayanan purna jual. Proses inovasi, tujuan proses inovasi adalah meningkatkan jumlah produk baru, meningkatkan presentasi pendapatan dari produk baru, mengurangi waktu untuk mengembangkan produk baru. Sedangkan proses operasi, tujuan proses operasi ada 3 macam, yaitu meningkatkan kualitas proses, meningkatkan efisiensi proses, dan menurunkan waktu proses. Contohnya, ukuran kualitas proses meliputi biaya kualitas, output yield atau output yang baik atau input yang baik, dan proses unit yang cacat, output yang cacat atau output total. Waktu yang dibutuhkan untuk perusahaan memenuhi order pelanggan disebut daya tangkap atau responsiveness. Waktu siklus dan velositas merupakan 2 ukuran operasional untuk daya tanggap. Waktu siklus produksi adalah lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit output dari sejak saat bahan diterima atau titik awal siklus sampai dengan barang diserahkan ke persediaan barang jadi atau titik akhir siklus. Waktu siklus adalah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk. Velositas adalah jumlah unit output yang dapat diproduksi selama kurun waktu tertentu atau unit diproduksi atau waktu. Insentif dapat digunakan untuk mendorong manajer operasional perusahaan untuk menurunkan waktu siklus produksi atau meningkatkan velositas, sehingga memperbaiki kinerja pengiriman. Cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengaitkan biaya produk dengan waktu siklus dan memberi imbalan kepada manajer operasional atas keberhasilan mengurangi biaya. Biaya standar per unit dapat dihitung sebagai berikut. Biaya standar per menit sama dengan biaya konversi sel tambah menit yang tersedia. Waktu pengolahan adalah waktu yang diperlukan untuk mengubah bahan menjadi barang jadi. Aktivitas lainnya dan waktunya dipandang sebagai pemborosan dan tujuannya adalah mengurangi waktu tersebut menjadi 0. Perkenalkan, nama saya Selvina Tukarohi, akuntansi sektor publik. Oke, baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, perspektif, tujuan, dan ukuran pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau infrastruktur menentukan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan untuk menetapkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Perspektif yang terakhir ini mencakup 3 faktor pemampu atau enabling
Yang pertama yaitu kemampuan karyawan. 3 ukuran kemampuan karyawan adalah peringkat kepuasan karyawan, persentase perputaran karyawan, dan produktivitas karyawan, misalnya pendapatan per karyawan. Contoh atau Google ukuran Light atau pemicu kinerja untuk kemampuan karyawan meliputi jam pelatihan dan rasio pemenuhan persyaratan pekerjaan strategis atau persentase persyaratan pekerja yang dipenuhi. Yang kedua, motivasi atau pemberdayaan dan keselarasan karyawan. Tidak hanya perlu memiliki keterampilan yang diperlukan, tetapi mereka juga memiliki kebebasan, motivasi, dan inisiatif untuk menggunakan keterampilan yang efisiensi, jumlah masukan per karyawan, dan jumlah dimasukkan yang diimplementasikan karyawan merupakan ukuran untuk motivasi dan pemberdayaan. Yang ketiga, kemampuan sistem informasi. Peningkatan kemampuan sistem informasi berarti pemberian informasi yang lebih akurat dan tepat waktu kepada karyawan sehingga mereka dapat memperbaiki proses dan menjalankan proses baru secara efektif. Ukuran harus berkaitan dengan ketersediaan informasi strategis. Materi yang kedua, pengingitan ukuran dan strategis. BSC merupakan kumpulan ukuran kinerja penting yang memiliki karakteristik khusus. Pertama, ukuran kinerja diturunkan dari sisi strategi dan tujuan perusahaan untuk mengaitkan ukuran dengan strategis, maka ukuran tersebut harus diturunkan dari strategi. Kedua, ukuran kinerja harus dipilih sedemikian rupa sehingga ukuran tersebut berimbang antara ukuran log dan di ukuran hasil seperti profitabilitas, imbal hasil investasi, dan pangsa pasar cenderung generik, dan oleh karenanya untuk sebagian besar strategis dan organisasi, pemicu kinerja membuat sesuatu terjadi sebagai konsekuensinya. Ukuran Light merupakan indikator bagaimana hasil realisasikan. Ukuran Lead biasanya Perkenalkan, nama saya Sofian Indilunata. Saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, konsep strategi yang teruji. Persyaratan terakhir atau pengingitan melalui penggunaan hubungan sebab akibat merupakan persyaratan yang paling penting. Hubungan sebab akibat digunakan untuk mengintegrasikan ukuran lead dan lag dan berperan sebagai mekanisme untuk menentukan dan mengungkapkan strategi perusahaan. Sebagai contoh, jika jumlah produk cacat menurun, apakah hal tersebut mengakibatkan pangsa pasar yang lebih besar? Apakah pangsa pasar yang lebih besar pada gilirannya dapat menghasilkan pendapatan dan laba lebih banyak? Pertanyaan tersebut menunjukkan peran penting hubungan sebab akibat dalam mengekspresikan model operasional suatu strategi, yaitu strategi yang dinyatakan dalam bentuk yang dapat diuji. Strategi yang dapat diuji dapat didefinisikan sebagai satu set tujuan saling terkait yang mengarah pada tujuan menyeluruh. Keterujian strategi dicapai dengan mengajukan satu set hipotesis sebab akibat yang dinyatakan dalam pernyataan dengan urutan jika maka. Pada peta strategi atau strategi map dalam peraga 15.11 menunjukkan contoh strategi pertumbuhan nilai yang diuraikan dengan urutan pernyataan jika maka di atas. Umpan balik strategis. Konsep paling penting yang berhubungan dengan struktur sebab akibat adalah keberadaan strategi yang dapat diuji. Ketersediaan umpan balik strategi yang kemungkinan manajer menguji kelayakan strategi sangat penting. Sebagai contoh, tujuan strategis yang digambarkan dalam peraga 15.11 memiliki tujuan yang terkait, yaitu jam pelatihan, desain ulang proses, waktu siklus, persentase pengiriman tepat waktu, jumlah order berulang, pangsa pasar, pendapatan, biaya, laba, dan nilai pemegang saham. Semua ukuran tersebut merupakan ukuran yang dapat diamati. Oleh karena itu, hubungan yang dinyatakan dapat dicek dengan cara melihat apakah strategi benar-benar mendatangkan hasil-hasil yang diharapkan.
berdasarkan strategi pertumbuhan nilai, maka dapat diharapkan akan terjadi peningkatan nilai pemegang saham. Jika tidak terjadi, hal itu dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, masalah implementasi, atau yang kedua, strategi yang tidak valid. Usaha mengatasi kedua masalah di atas dalam evaluasi kinerja merupakan contoh double loop feedback. Umpan balik double loop merupakan fondasi bagi pembelajaran strategis. Dalam kerangka BSC, perencanaan strategis merupakan proses dinamis dan tidak statis. Pengujian hipotesis dapat mengakibatkan suatu strategi berubah dan diadaptasikan apabila terbukti beberapa bagian dari strategi tidak valid. Misalnya, dapat terjadi perbaikan kualitas yang menurunkan jumlah unit cacat, tidak meningkatkan pangsa pasar. Jika pesaing juga memperbaiki kualitas, maka pandangan yang benar adalah perbaikan kualitas diperlukan untuk mempertahankan pangsa pasar. Untuk meningkatkan pangsa pasar, perusahaan harus menawarkan nilai lain yang unik dan inovasi, atau misalnya menawarkan produk baru. Perkenalkan, nama saya Waleta Retakunama. Saya akan membawa materi tentang keselarasan strategis. Keselarasan strategis, penyusunan sebuah strategis merupakan satu hal, sedangkan implementasi strategi yang sukses adalah hal lain. Supaya BSI berhasil, seluruh organisasi harus memiliki komitmen terhadap pencapaiannya. Karyawan harus mengetahui strategi sepenuhnya, mereka harus ikut memiliki tujuan, ukuran, target, dan inisiatif insentif harus dirancang untuk mendukung strategi, dan sumber daya harus dialokasikan untuk mendukung strategi. Yang berikut adalah pengomunikasian strategi. Setelah dikembangkan, tujuan dan ukuran merupakan cara untuk mengartikulasi dan mengomunikasi strategis organisasi kepada seluruh karyawan dan manajer. Tujuan dan ukuran yang sudah ditetapkan berguna untuk menyelaraskan tujuan dan tindakan individu dengan tujuan dan inisiatif organisasi. Video, surat kabar, brosur, dan jaringan komputer perusahaan merupakan mereka yang dapat digunakan untuk menginformasikan strategi, tujuan, dan ukuran yang berhubungan dengan BSI. Seberapa terperinci informasi strategis yang dikomunikasikan merupakan masalah yang penting dipertimbangkan. Komunikasi terlalu terperinci dapat menimbulkan masalah dengan pesaing. BSI merupakan presentasi yang sangat eksplisit mengenai target pasar perusahaan dan cara untuk memperoleh keuntungan dari pasar tersebut. Hal itu dapat mencari informasi yang sangat sensitif. Lebih banyak karyawan yang mengetahui lebih besar kemungkinan hal tersebut akan sampai di tangan pesaing. Namun demikian, pihak lain merupakan suatu yang penting bagi karyawan untuk memiliki pemahaman yang memadai supaya mereka dapat menerima dan menyetujui upaya strategis organisasi. Artikulasi BSI harus cukup jelas sehingga setiap individu harus memilih hubungan antara apa yang mereka lakukan dan tujuan jangka panjang organisasi. Kesadaran mengenai keterkaitan tersebut akan meningkatkan kemungkinan tujuan dan tindakan pribadi selaras dengan tujuan organisasi. Target dan insentif. Setelah tujuan dan ukuran ditentukan dan dikomunikasikan, ekspektasi kinerja harus ditetapkan. Ekspektasi kinerja dikomunikasikan dengan menetapkan nilai target untuk ukuran-ukuran yang berhubungan dengan setiap perspektif. Manajer dimintai pertanggungjawaban atas tugas yang dibebankan kepadanya dengan membandingkan nilai sesungguhnya suatu ukuran dengan nilai yang ditargetkan. Kompensasi harus dikaitkan dengan pencapaian tujuan. Sistem imbalan harus dikaitkan dengan semua tujuan dan tidak hanya dengan ukuran keuangan. Kegagalan untuk mengubah sistem kompensasi akan mendorong manajer untuk melanjutkan fokusnya pada kinerja keuangan jangka pendek, karena tidak memiliki alasan untuk memberi perhatian kepada tujuan strategi lainnya. Target ditetapkan untuk jangka panjang dan jangka pendek, misalnya dengan jangka 3-5 tahun dan jangka 1 tahun, dan harus didukung dengan inisiatif yang dapat dilakukan untuk mencapainya. Sebagai contoh, apakah benar-benar mungkin untuk meningkatkan harga saham sebesar 50% selama 3 tahun? Seberapa besar peningkatan yang akan ditargetkan pada tahun yang akan datang? Peningkatan itu tergantung pada peningkatan pendapatan sebesar 30% dan penurunan biaya sebesar 20%.
Perencanaan program kompensasi insentif dengan banyak dimensi merupakan pekerjaan yang kompleks. Setelah ditentukan bonus total, bobot yang mencerminkan arti penting relatif setiap perspektif digunakan untuk menentukan persentase bonus yang distribusi uang bonus kepada berbagai perspektif dan ukuran adalah satu hal. Tetapi pembayaran kompensasi insentif tergantung pada kinerja. Nilai sesungguhnya suatu ukuran akan dibandingkan dengan nilai yang ditargetkan untuk periode tertentu. Kompensasi kemudian akan dibayar berdasarkan persentase pencapaian setiap tujuan. Untuk menjaga supaya perhatian yang semestinya berimbang diberikan kepada semua ukuran, tidak ada kompensasi insentif yang dibayar kecuali setiap ukuran strategis melampaui batas minimum nilai yang sudah ditentukan sebelumnya. Alokasi sumber daya. Pencapaian target strategis mengharuskan sumber daya dialokasikan ke inisiatif strategis yang bersangkutan. Hal itu memerlukan dua langkah mendasar. Pertama, organisasi harus memutuskan banyaknya target strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang. Kedua, proses penganggaran operasional harus dirancang guna menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kemajuan jangka pendek sesuai peta strategi. Jika langkah-langkah tersebut tidak dilakukan, maka sulit untuk mengharapkan strategi yang benar-benar akan dilaksanakan.